Kejutan besar super spesial. Asisten pelatih timnas, Denny Lanzat dan Alex Pastor temukan striker lokal The Next, Boaz Solosaka. Setelah tepat tadi malam nonton langsung laga Malut United versus Borneo FC. Yang bisa jadi bomber tajam timnas Indonesia diduetkan dengan Ole Romeni untuk laga super krusial versus Australia dan Bahrain Maret nanti. Tonton video hingga akhir dan simak fakta selengkapnya hanya di sini. Bisa langsung bikin heboh fans timnas. Merupakan Emil Audero yang sudah berumur, Coach Patrick Kluivert putuskan panggil Cruz Margono untuk jadi pelapis Martin Paes di laga super krusial versus Australia dan Bahrain Maret mendatangkah? Setelah kiper berbakat ini lakoni debut impresif dengan cetak rekor penyelamatan sensasional di Liga Kosovo. Mantap ini! Apakah akhirnya timnas Indonesia temukan kiper masa depan pendamping Martin Paes untuk tembus Piala Dunia 2026? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Berita super heboh jelang duel krusial. Australia dihantam badai cedera tepat sebelum hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi yang menguntungkan Garuda dipastikan punya peluang emas curi 3 poin di Sydney Stadium. Coach Patrick Kluivert dan skuad siap manfaatkan kelemahan lawan demi jaga asa lolos Piala Dunia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bisakah Indonesia ukir sejarah dengan kalahkan Sokros di kandang mereka? Auto bikin gempar pasar transfer Eropa. Mas Hilgers berpeluang pecahkan rekor transfer FC Twente, klub-klub Serie A dan La Liga mulai panas dingin berebut tanda tangannya kah? Harganya melesat gila-gilaan berkat performa impresifnya di musim ini. Akankah bek tangguh timnas Indonesia ini menuju Italia untuk hadapi duel sengit di Serie A? Atau justru mendarat di Spanyol untuk tantang mega bintang La Liga? Akhirnya jelas terungkap. Ini alasan mengejutkan Sandy Walsh pilih hijrah ke Liga Jepang. Ternyata bukan cuma urusan klub, tapi juga demi satu tujuan besar yang terkait langsung dengan timnas Indonesia. Bahkan sampai sebut-sebut satu hal penting yang bisa bikin Garuda makin kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seberapa penting langkah ini untuk masa depan Sandy Walsh di skuad Merah Putih? Simak informasi selengkapnya di sini. Langsung bisa bikin heboh media Belanda. Tom Haaien ternyata menjadikan Andrea Pirlo sebagai inspirasi utama dalam gaya permainannya. Bahkan sang gelandang timnas Indonesia menunjukkan visi bermainnya makin cemerlang di lapangan. Akurasi umpan jarak jauhnya mulai mengingatkan fans pada legenda Italia tersebut. Apakah ini pertanda bahwa Pirlo versi Indonesia bisa membawa Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026? Fans Garuda dibuat auto deg-degan. Media ternama Asia ini soroti pertandingan paling menegangkan yang bakal dijalani timnas Indonesia, yakni versus Australia dan Bahrain. Dua laga hidup mati yang jadi penentu besar Garuda lolos atau tersingkir dari perburuan tiket Piala Dunia 2026. Tekanan memuncak, strategi Patrick Kluivert dipertaruhkan. Bisakah Indonesia ukir sejarah emas? Grup C semakin memanas. Tak mau kalah dengan Indonesia yang terus berbenah besar-besaran, timnas Cina tanpa Fafifu langsung lakukan langkah mengejutkan kayak gini. Demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda wajib waspada dan siapkan rencana terbaik untuk melibasnya. Wah ini, apa yang sebenarnya dilakukan Cina dalam persaingan grup C? Ini dia informasi selengkapnya. Sebelumnya, sebagai tambahan informasi khusus penikmat channel Garuda Scudetto, berikut ini Inter Milan dicetak masing-masing oleh gol bunuh diri bek Roma Marin Pongracic di menit 28 dan Marko Arnautovic menit 52. Sedangkan gol balasan Fiorentina dicetak lewat titik putih oleh Rolandro Mandragora di menit 44. Dengan hasil ini, Inter Milan terus tempel Napoli di puncak klasemen dengan hanya terpaut 1 poin.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bisa langsung bikin heboh fans Timnas. Merupakan Emil Audero yang sudah berumur, Coach Patrick Kluivert putuskan panggil Tjurus Margono untuk jadi pelapis Martin Paes di laga super krusial versus Australia dan Bahrain Maret mendatangkah? Setelah kiper berbakat ini lakoni debut impresif dengan cetak rekor penyelamatan sensasional di Liga Kosovo. Mantap ini! Apakah akhirnya Timnas Indonesia temukan kiper masa depan pendamping Martin Paes untuk tembus Piala Dunia 2026? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Kiper ber-KTP Indonesia Tjurus Margono menampilkan performa luar biasa dalam laga debutnya bersama KF Dukakjini di Liga Kosovo. Menurut data dari Modern Management, Margono mencatatkan 11 penyelamatan dalam satu pertandingan, sebuah rekor di Liga Kosovo sejak tahun 2022. Debutnya yang impresif ini menunjukkan kualitas Margono sebagai penjaga gawang berbakat. Namun sayangnya ia kebobolan di masa injury time sehingga KF Dukakjini harus menelan kekalahan 0-1 dari Balkani. Tjurus Margono memulai karir sepak bolanya di Amerika Serikat, negara kelahirannya. Ia lahir di New York dan mengembangkan bakatnya di sana sebelum akhirnya bergabung dengan Panathinaikos, salah satu klub besar di Liga Yunani. Namun selama berada di Panathinaikos, Margono hanya bermain untuk tim B dan belum berhasil menembus tim utama. Kesulitan mendapatkan kesempatan bermain membuatnya memilih untuk hijrah ke KF Dukakjini pada awal tahun 2025. Di klub barunya ini Margono langsung mendapat kepercayaan tampil bersama tim utama, membuktikan kemampuannya sebagai penjaga gawang yang layak diperhitungkan. Pada Maret 2024, Tjurus Margono resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun sejak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ia belum pernah dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kesempatan bermain secara reguler bersama KF Dukakjini bisa menjadi momentum bagi Margono untuk menarik perhatian Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia. Jika ia terus menunjukkan performa gemilang, bukan tidak mungkin namanya masuk dalam skuad Garuda di masa depan. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, lalu menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Jakarta. Jika Margono terus tampil konsisten di klubnya, peluangnya untuk membela Timnas Indonesia di masa depan semakin besar. Berita super heboh jelang duel krusial. Australia dihantam badai cedera tepat sebelum hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi yang menguntungkan Garuda dipastikan punya peluang emas curi 3 poin di Sydney Stadium. Coach Patrick Kluivert dan skuad siap manfaatkan kelemahan lawan demi jaga asa lolos Piala Dunia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bisakah Indonesia ukir sejarah dengan kalahkan Sokros di kandang mereka? Timnas Australia menghadapi tantangan berat sebelum bertemu Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan digelar di Sydney pada 20 Maret 2025 ini diwarnai dengan kabar buruk bagi Socceroo Oz yang kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera. Salah satu pemain yang diperkirakan tidak bisa tampil adalah Nestor Irankunda, wonderkid Bayern Munchen yang saat ini tengah dipinjamkan ke klub Swiss Grasshoppers. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Lugano dalam lanjutan Liga Super Swiss pekan ini. Irankunda harus ditarik keluar pada menit ke-36 meskipun sebelumnya ia sempat memberikan assist untuk gol yang dicetak oleh Evans Maurin. Saat ini ia masih menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mengetahui kondisi cederanya. Selain Irankunda, Jordan Bos juga mengalami cedera. Pemain yang bermain untuk Westerlo di Liga Belgia itu mengalami masalah pada hamstring saat timnya menang 4-2 atas Standard Liège. Sementara itu, kapten timnas Australia, Matthew Ryan juga mengalami cedera. Penjaga gawang utama Sokros ini mengalami cedera panggul saat membela RC Lens di Liga Prancis.
Dalam pertandingan tersebut, Lens kalah 0-2 dari Nice. Absennya Rian membuat pelatih Australia, Tony Popovich, harus mengandalkan Joe Gauci, kiper yang saat ini bermain untuk Barnsley di Ligue 1 Inggris atau kasta ketiga sepak bola Inggris. Meski diterpa kabar buruk, Australia juga mendapatkan angin segar. Aidan O'Neill yang sebelumnya mengalami cedera, kini telah pulih sepenuhnya. Pemain Standard League ini bahkan sudah bisa kembali bermain ketika timnya berhadapan dengan Westerlo pekan ini. Selain cedera pemain, lini depan Socceroos juga masih belum menunjukkan performa yang meyakinkan. Kusini Yengi yang diharapkan menjadi andalan di lini serang masih belum menemukan ketajamannya bersama Portsmouth di Ligue 1 Inggris. Hingga saat ini Yengi masih belum mencetak 1 gol pun musim ini. Situasi ini tentu menjadi peringatan bagi Australia, terutama karena mereka akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga penting yang menentukan perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Auto bikin gempar pasar transfer Eropa. Mus Hilgers berpeluang pecahkan rekor transfer FC Twente, klub-klub Serie A dan La Liga mulai panas dingin berebut tanda tangannya kah? Harganya melesat gila-gilaan berkat performa impresifnya di musim ini. Akankah bek tangguh timnas Indonesia ini menuju Italia untuk hadapi duel sengit di Serie A? Atau justru mendarat di Spanyol untuk tantang mega bintang La Liga? Mus Hilgers disebut berpotensi memecahkan rekor transfer FC Twente, tetapi peluang tersebut bisa mengalami kendala pada bursa transfer musim panas 2025. Saat ini, FC Twente baru saja melepas Anas Salah Eddine ke AS Roma. Klub asal Italia itu mengajukan tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Twente, sehingga Salah Eddine dilepas dengan nilai 8,5 juta euro atau sekitar 144 miliar. Transfer ini menjadikannya bek termahal yang pernah dijual oleh FC Twente. Namun rekor tersebut masih bisa dipecahkan, terutama karena Hilgers memiliki nilai pasar yang cukup tinggi berkat performa impresifnya. Saat ini bek timnas Indonesia itu diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 9 juta euro atau sekitar 152 miliar. Menurut laporan dari Twente Insight, kemungkinan Hilgers untuk memecahkan rekor transfer tersebut masih terbuka. Mus Hilgers juga bisa mendapatkan tawaran untuk memecahkan rekor. Nilai pasarnya saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro, tulis Twente Insight. Namun ada satu tantangan besar yang bisa menghambat peluang tersebut. Berbeda dengan Salah Eddine yang kontraknya masih panjang, kontrak Hilgers di FC Twente hanya tersisa 1 tahun lagi hingga Juni 2026. Jika Hilgers tidak segera mendapatkan perpanjangan kontrak, nilai pasarnya bisa semakin menurun. Bahkan, jika kontraknya habis tanpa kepastian klub baru, ia bisa hengkang secara gratis tahun depan. Meskipun ada tantangan dalam situasi kontraknya, Twente Insight tetap yakin bahwa Hilgers masih menjadi incaran beberapa klub, terutama karena penampilan konsistennya musim ini. Mungkin akan ada klub yang tertarik pada Hilgers di musim panas mendatang, tulis media tersebut. Bek berusia 23 tahun yang bergabung dengan Akademi Muda FC Twente sejak 2011 ini tengah menjalani musim yang luar biasa dan telah menunjukkan performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan Eropa tambahnya. Dengan penampilan solid di kompetisi Eropa dan nilai pasar yang masih tinggi, Hilgers tetap berpeluang mendapatkan transfer besar pada musim panas 2025. Namun semua bergantung pada bagaimana FC Twente mengelola kontraknya dalam waktu dekat. Akhirnya jelas terungkap. Ini alasan mengejutkan Sandy Walsh pilih hijrah ke Liga Jepang. Ternyata bukan cuma urusan klub, tapi juga demi satu tujuan besar yang terkait langsung dengan timnas Indonesia. Bahkan sampai sebut-sebut satu hal penting yang bisa bikin Garuda makin kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seberapa penting langkah ini untuk masa depan Sandy Walsh di skuad Merah Putih? Simak informasi selengkapnya di sini. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh resmi bergabung dengan klub elite Liga Jepang, Yokohama Marinos.
Kepindahannya diumumkan pada minggu lalu dan pemain berusia 29 tahun ini mengaku tidak mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan tersebut. Dengan 17 caps bersama timnas Indonesia, Sandi siap menghadapi tantangan baru dan merasa ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan kariernya. Sandi mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah terbiasa dengan perubahan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia pun selalu memiliki keinginan untuk bermain di luar Eropa. Tidak, keputusan itu tidak sulit, ujar Sandy Walsh dikutip dari YouTube Pro Sport. Saya terbiasa beradaptasi dan merasakan perubahan. Saya selalu ingin bermain di luar negeri. Ketika kesempatan itu datang, saya langsung mengambilnya dan saya sangat senang. Saya sangat bersemangat menghadapi tantangan berikutnya, lanjutnya. Salah satu alasan utama Sandi memilih Jepang sebagai tujuan karir barunya adalah rasa cintanya yang semakin besar terhadap Asia. Keputusannya untuk membela timnas Indonesia juga semakin memperkuat identitasnya sebagai bagian dari benua ini. Cinta untuk Asia telah tumbuh semakin besar, kata Sandi. Terima kasih kepada timnas Indonesia, saya semakin bangga menjadi bagian dari Asia. Saya merasa memiliki akar Asia dan ingin datang ke Asia untuk bermain di level tertinggi. Kesempatan ini di J-League adalah bagian dari ambisi dan tujuan saya. Sandy Walsh telah lama mengincar kesempatan untuk berkarir di Asia dan kepindahannya ke Yokohama F. Marinos adalah langkah besar dalam mewujudkan impian tersebut. Saya sangat senang akhirnya mendapatkan kesempatan ini setelah bertahun-tahun menantikan bermain di Asia, tutupnya. Yokohama F. Marinos bukan klub asing bagi pemain Asia Tenggara. Sebelumnya, bek asal Thailand, Theratonbunmatan, pernah bermain di klub ini dan sukses membawa mereka menjadi juara Liga Jepang musim 2019. Dengan kepindahannya ke J-League, Sandy Walsh diharapkan bisa menjadi salah satu pemain Asia Tenggara yang sukses bersinar di Jepang. Langsung bisa bikin heboh media Belanda. Tom Haaien ternyata menjadikan Andrea Pirlo sebagai inspirasi utama dalam gaya permainannya. Bahkan sang gelandang timnas Indonesia menunjukkan visi bermainnya makin cemerlang di lapangan. Akurasi umpan jarak jauhnya mulai mengingatkan fans pada legenda Italia tersebut. Apakah ini pertanda bahwa Pirlo versi Indonesia bisa membawa Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026? Tom Haaien mengungkapkan bahwa Andrea Pirlo adalah panutannya dalam sepak bola. Ia bahkan mempelajari setiap sentuhan dan gerakan legenda Italia tersebut dengan sangat detail agar bisa meningkatkan kualitas permainannya sebagai gelandang. Sebagai jenderal lini tengah timnas Indonesia, gaya bermain Haaien yang sering melepaskan umpan-umpan akurat memang mengingatkan pada Pirlo, yang dulu menjadi pengatur permainan di lini tengah tim yang ia bela. Pemain yang kini membela Almere City FC ini mengaku sering mengamati gaya bermain Pirlo secara mendalam. Ia merasa bahwa dengan memahami teknik dan strategi Pirlo, dirinya bisa berkembang lebih jauh sebagai seorang gelandang. Saya sering memperhatikan permainan Andrea Pirlo, terutama di tahun-tahun terakhir kariernya, termasuk semua umpannya, ujar Haaien dikutip dari laman Kita Garuda. Saya merasa permainan saya sedikit mirip dengannya. Jadi menyenangkan bisa mengikuti gaya permainannya tambah gelandang berusia 30 tahun tersebut. Haaien tidak hanya menonton permainan Pirlo, tetapi juga mempelajari pergerakan dan teknik para gelandang top dunia lainnya. Seperti yang saya katakan, saya bisa bermain lebih bertahan, tetapi juga bisa berperan lebih menyerang, jelas Haaien. Saya selalu memperhatikan gelandang-gelandang top dunia untuk belajar sesuatu dari mereka dan kemudian menerapkannya dalam permainan saya sendiri, imbuhnya. Saat ini, Haaien tengah berjuang bersama timnas Indonesia di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sementara ini menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, masih memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran final. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 sebelum menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Kedua laga ini akan menjadi penentu langkah skuad Garuda menuju impian tampil di Piala Dunia 2026.
Fans Garuda dibuat auto deg-degan. Media ternama Asia ini soroti pertandingan paling menegangkan yang bakal dijalani timnas Indonesia, yakni versus Australia dan Bahrain. Dua laga hidup mati yang jadi penentu besar Garuda lolos atau tersingkir dari perburuan tiket Piala Dunia 2026. Tekanan memuncak, strategi Patrick Kluivert dipertaruhkan. Bisakah Indonesia ukir sejarah emas? Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali berlangsung pada Maret 2025. Dari 3 grup yang ada, grup C menjadi yang paling sengit dengan persaingan ketat antara 6 tim yang masih memiliki peluang besar untuk lolos. Hingga 6 pertandingan berlalu, Jepang masih kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin tanpa kekalahan. Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Yang menarik, 4 tim lainnya Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina memiliki jumlah poin yang sama, yaitu 6 poin. Timnas Indonesia unggul secara produktivitas gol, sehingga berada di peringkat ketiga. 2 laga terakhir match day ke-9 dan ke-10 akan berlangsung pada Juni 2025. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat 3 dan 4 harus menjalani babak keempat untuk tetap bersaing memperebutkan tiket ke turnamen terbesar dunia. Menjelang laga ke-7, media Cina 163.com menyoroti ambisi besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka menganggap bahwa Indonesia semakin serius dalam persiapannya, terutama setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan menambah pemain naturalisasi baru. Timnas Indonesia optimalkan persiapan tunjukkan ambisi, tulis 163 dalam artikelnya. Media tersebut juga menyoroti kemenangan mengejutkan Indonesia atas Arab Saudi dalam laga sebelumnya, yang membuat skuad Garuda berada di posisi yang cukup menguntungkan. Jika mereka bisa meraih poin dalam laga melawan Australia dan Bahrain bulan depan, posisi 4 besar bukan hal yang sulit bagi Indonesia, lanjut laporan tersebut. Selain persaingan klasemen, laga Indonesia versus Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025 diprediksi akan berlangsung penuh emosi. Hal ini tak lepas dari kontroversi yang terjadi pada pertemuan sebelumnya di Stadion Nasional Bahrain, Oktober lalu. Saat itu Bahrain mencetak gol penyama kedudukan 2-2 di luar waktu tambahan yang seharusnya membuat Indonesia kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata. Keputusan ini menuai protes keras dari para penggemar sepak bola. Saat ini laga yang paling diutamakan oleh tim Indonesia adalah pertandingan kandang melawan Bahrain, tulis 163.com. Selain karena persaingan ketat di klasemen, pertandingan ini juga membawa rivalitas akibat insiden kontroversial di laga sebelumnya. Kejutan besar super spesial. Asisten pelatih timnas, Denny Lanzat dan Alex Pastor temukan striker lokal The Next, Boaz Solosaka. Setelah tepat tadi malam nonton langsung laga Malut United versus Borneo FC. Yang bisa jadi bomber tajam timnas Indonesia diduetkan dengan Ole Romeni untuk laga super krusial versus Australia dan Bahrain Maret nanti. Tonton video hingga akhir dan simak fakta selengkapnya hanya di sini. Malut United tampil gemilang saat menjamu Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1 yang berlangsung di Stadion Gelora KI Eraha, Senin malam kemarin waktu Indonesia Barat. Dengan dukungan penuh dari supporter tuan rumah, Malut United sukses meraih kemenangan telak 3-0 atas tim tamu. Kemenangan ini membawa Malut United naik ke peringkat 9 klasemen sementara dengan 32 poin. Sementara itu Borneo FC tertahan di posisi ke-7 dengan jumlah poin yang sama tetapi kalah dalam selisih gol. Laga ini semakin spesial karena 2 asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor dan Denny Lanzat, turut hadir langsung di stadion untuk menyaksikan pertandingan dari tribun. Sejak awal laga, Malut United tampil lebih dominan dibanding Borneo FC. Serangan demi serangan yang mereka bangun akhirnya membuahkan hasil pada menit 37 ketika wasit memberikan penalti setelah bola menyentuh tangan Diego Michels di kotak terlarang. Adriano Duarte Castanheira sukses mengeksekusi penalti dengan tenang dan membawa Malut United unggul 1-0.
Di masa injury time babak pertama, Adriano kembali mencetak gol keduanya setelah berhasil memanfaatkan bola muntah di depan gawang Borneo FC. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Borneo FC berusaha bangkit dan mencoba menciptakan peluang untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, ketangguhan kiper M. Ridwan membuat mereka kesulitan mencetak gol. Di sisi lain, Malut United juga sempat nyaris menambah keunggulan lewat aksi individu Yakub Sayuri, namun tembakannya berhasil ditepis kiper Nadeo Argawinata. Pada masa injury time babak kedua, Malut United mendapat gol ketiga setelah Nadeo dianggap melakukan pelanggaran terhadap Ubaimar Angulo di dalam kotak penalti. Junior Brandao yang menjadi eksekutor penalti tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan dingin, ia sukses mengonversinya menjadi gol dan memastikan Malut United menang 3-0 atas Borneo FC. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Malut United semakin solid dan mampu bersaing di papan tengah Liga 1. Sementara itu, Borneo FC harus segera berbenah jika ingin kembali ke jalur kemenangan. Dengan kehadiran asisten pelatih Timnas Indonesia di tribun, bisa jadi beberapa pemain dari laga ini akan dipantau lebih lanjut untuk masuk dalam skuad Garuda. Grup C semakin memanas. Tak mau kalah dengan Indonesia yang terus berbenah besar-besaran, Timnas Cina tanpa Fafifu langsung lakukan langkah mengejutkan kayak gini. Demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda wajib waspada dan siapkan rencana terbaik untuk melibasnya. Wah ini, apa yang sebenarnya dilakukan Cina dalam persaingan grup C? Ini dia informasi selengkapnya. Timnas Cina mendapat kabar baik menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar bulan depan. Mereka dipastikan akan memiliki pemain tambahan untuk menghadapi dua laga penting di grup C pada Maret 2025. Hal ini terjadi setelah proses naturalisasi Oscar Tati Maritu akhirnya disetujui. Oscar, yang saat ini berusia 25 tahun, hanya perlu melepas kewarganegaraan Republik Demokratik Kongo sebelum resmi menjadi warga negara Cina. Menurut laporan Sohu, Oscar kini telah memenuhi 99,99% syarat untuk bisa memperkuat timnas Cina pada Maret mendatang. Setelah mendapatkan paspor Cina, ia akan terdaftar sebagai pemain lokal dalam kompetisi Liga Super Cina. Pemain ini juga mencetak beberapa rekor baru dalam sejarah naturalisasi Cina. Oscar akan menjadi pemain naturalisasi termuda sekaligus pemain asing pertama yang mendapatkan kewarganegaraan Cina pada tahun ini. Selain itu, ia juga akan menjadi pemain Afrika pertama dalam sejarah sepak bola Cina yang dinaturalisasi. Sohu mengungkapkan bahwa naturalisasi Oscar akan memberikan 3 keuntungan besar bagi sepak bola Cina. Klub Yunnan Yukon yang baru saja promosi ke Liga Super Cina akan semakin kuat dengan kehadiran Oscar. Mereka kini memiliki 5 pemain asing dan 2 pemain naturalisasi, menjadikan tim ini sebagai salah satu yang paling kompetitif di liga. Absennya Wu Lei pada laga kualifikasi bulan Maret menjadi tantangan bagi timnas Cina. Namun dengan bergabungnya Oscar, pelatih Branko Ivankovic memiliki opsi baru untuk lini serang. Bahkan, Cina bisa membentuk trisula maut di lini depan dengan kombinasi Oscar, Wei Sihao, dan Cao Yuning. Total nilai pasar ketiga pemain ini mencapai 2,55 juta euro yang diperkirakan bisa menggantikan peran Wu Lei di lini serang. Keberhasilan Oscar dalam proses naturalisasi menunjukkan bahwa Cina kembali serius dalam memanfaatkan pemain asing untuk memperkuat tim nasional. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi klub-klub lain di Liga Super Cina agar lebih aktif dalam menyelesaikan proses naturalisasi pemain berbakat. Jika semua berjalan lancar, Oscar Tati Maritu diprediksi akan menjalani debutnya bersama timnas Cina pada 20 Maret 2025 melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia yang juga bersaing di grup C bersama Cina tidak mau ketinggalan dalam memperkuat tim. Striker Ole Romenyi yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Penyerang Oxford United itu sudah memenuhi semua syarat untuk memperkuat tim Garuda.
Jika tidak ada kendala, Romanye akan menjalani debutnya untuk timnas Indonesia dalam laga melawan Australia pada 20 Maret 2025. Kehadiran Oscar Tatimar itu di Cina dan oleh Romanye di Indonesia akan semakin memperketat persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.